Yo guys, kembali lagi dengan gue Andreas Tobing di YouTube channel gue. Dan di video kali ini gue pengen bahas Q&A sama kalian. Karena di video gue yang terakhir gue cukup melihat banyak sekali yang komen. Thank you banget buat semua yang udah partisipasi. Ada yang negatif, ada yang positif. Nggak masalah buat gue ya. Gue selalu berusaha untuk tetap objektif, tetap netral di market, baik dalam melakukan trading ataupun invest ataupun buat konten ya. Gue selalu berusaha untuk netral dengan kepala dingin ya, supaya setiap keputusan adalah hasil pemikiran yang matang. Terlepas salah atau benar itu urusan kedua ya, dan gue akan belajar setelah itu, baik gue benar ataupun salah ya. Tapi ada beberapa komentar menarik yang pengen gue bahas sama kalian ya, dan gue harap ini bisa jadi satu hal yang menarik untuk kita kembali diskusikan. Untuk kita kembali diskusikan sih, kira-kira gitu ya. Yang pertama, kalian bisa lihat ini dari Om Garpit. How about Genesis case? Efeknya akan sejauh mana bang? Ya, kalau kalian ada di crypto space pasti, khususnya di Twitter ya, kalian pasti udah dengar mengenai kasus Genesis ini yang bangkrut, dan dia itu domino efeknya katanya lumayan panjang, karena ada dari mulai Gemini dan ada institusional juga yang masuk ke mereka gitu ya. Gue nggak cerita case-nya lebih panjang, tapi menurut gue sebenarnya kan case ini udah cukup lama, dari November ya, sejak FTX collapse, dan udah gitu di Desember kalau gue nggak salah ada suratnya dari Winklevoss ke Barry Silbert. Tapi ya itu kan sempat heboh tuh ya. Tapi gini sih, menurut gue ini tuh sekarang ini tuh udah kayak jadi nggak relevan lagi, karena market saat ini sudah nampak terlalu bullish ya, khususnya dari perspektif, maksudnya gini, dari lingkup kripto aja. Menurut gue market saat ini sudah sangat bullish ya, untuk dari sisi internal kripto aja ya. Internal itu bahasa yang pengen gue ngomong tadi ya. Tapi buat gue gini, jadi kayak udah ada Binance FAT di Desember kenceng banget, udah ada FAT dari Huobi di awal Januari ini. Tapi nyatanya market kayak cukup kuat, market gak peduli, dan malah sekarang kalian bisa lihat Bitcoin dan terutama alts lagi naik kenceng banget gitu. Jadi kalau personal opinion gue, ini sekali lagi personal opinion ya, kayaknya gue udah pernah bahas juga di live ataupun di video sebelumnya. Kalaupun ada skenario jadi gini, kalaupun masih ada, kasarnya gini ya, kan ada orang-orang yang masih berpikir 10-12k Bitcoin masih possible ya, walaupun gue udah stated ya di 2 video terakhir gue ya, kalau menurut gue probabilitasnya saat ini semakin kecil. Sekali lagi semakin kecil, bukan gue bilang jadi 0 ya, tapi sebelumnya mungkin gue 60-40, tapi gue udah drop ke 50-50 untuk sekarang ya. Peluangnya menurut gue semakin kecil, karena buat gue market structure-nya sudah nampak kuat, dan jika Bitcoin reclaim area 2728 on weekly basis ya, itu akan membentuk higher high, dan buat gue structure-nya sudah semakin kuat. Gue definitely akan segera entry kalau Bitcoin form lower high, kira-kira higher lows ya, kira-kira itu. Tapi menurut gua ancamannya sekarang itu adalah datang justru dari makro perspektif, bukan dari internal, bukan dari Genesis, Binance, Huobi atau yang lainnya, atau Mt. Gox ya. Itu Mt. Gox apalagi, itu menurut gua FAT yang terus di recycle gitu. Tapi gue lebih melihat seperti yang gue juga udah bilang, peluangnya itu justru ada dari sisi makro, dari sisi ekonomi secara makro lah ya. Jadi bukan internal kripto buat gue. Kalau internal kripto menurut gue sudah sangat bullish, sudah sangat baik sekali, walaupun gue nggak berpikir tahun ini Bitcoin akan reclaim all time high-nya. Gue nggak berpikir ke situ sama sekali. Possibility terbaik menurut gue adalah setelah Bitcoin halving, mungkin di akhir tahun 2024 atau 2025, kira-kira di situ menurut gue Bitcoin akan reclaim all time high-nya dan masuk ke tahap price discovery. Tapi ancamannya, kalau kita bicara ancaman untuk Bitcoin saat ini, menurut gue justru datang dari sisi makro ya, dimana kan saat ini Federal Reserve terus naikin interest rates ya, dan gue udah stated ya, prediksi gue di tanggal 1 Februari nanti itu akan turun lagi ke 25 basis points. Itu prediksi gue pribadi, dan market kripto akan melanjutkan penguatan, dan stock market pun mungkin akan mengalami euphoric singkat. Gue nggak tahu, kita lihat aja nanti sama-sama ya. Tapi most likely dengan result CPI dan semua numbers yang relatif positif, dan inflasi yang sepertinya sukses ditekan dalam kurun waktu sekitar 6 bulan ini, yang menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. In my personal opinion, buat gue akan semakin memantapkan langkah Federal Reserve untuk turunin lagi pivot stage 1 menjadi 25 basis points, dari sebelumnya sudah turun ke 50. Kira-kira gitu menurut gue ya. Jadi
Tapi kan gini, historically gue udah cerita juga kalau secara makro ya, biasanya stock market ya, equity market itu bottomingnya pada saat Fed pivot stage 2 ketika mereka pause interest rates ya. Kan saat ini target interest rates itu ada di sekitar 5 sampai 5,25, ada yang bilang 5,5, kira-kira di situ lah ya. Sekarang itu 4,25 sampai 4,5 ya. Jika benar prediksi gue tanggal 1 Februari nanti 25 basis points, it means ya ada sekitar 3 sampai 4 FOMC meeting lagi sampai target interest rates-nya tercapai ya. Dan ketika target interest rates-nya tercapai dan mereka pause interest rates ya, di situ biasanya market akan bottoming. Kenapa? Karena ya sederhana sekali. Untuk central bank minjem uang dari Federal Reserve, bunganya tinggi, charge-nya tinggi, maka biasa ekonomi akan semakin lesu karena perputaran uang semakin sedikit, nggak sebanyak sebelumnya, nggak bergairah. Disitulah angka pengangguran akan semakin tinggi, and so on ya. Di situ biasanya ya stock market bottoming ya, historically seperti itu. Tapi kan kita bicara fakta aja ya, kripto ini belum pernah mengalami resesi secara makro, belum pernah ya. Jadi memang ini masih tebak-tebakan ya. Ada yang menebak bahwa Bitcoin ini akan perform layaknya gold, karena kan narasinya Bitcoin ini adalah the digital gold ya. Jadi most likely Bitcoin akan melawan arus seperti layaknya gold ketika periode resesi ya. Gold itu kan seperti itu, performnya selalu sangat baik justru ketika periode pasca resesi ya, gold yang naik duluan gitu. Nah, Bitcoin karena narasinya the digital gold, ada yang bilang kalau Bitcoin akan perform dengan sangat baik ngelawan stock market gitu. Tapi kita lihat aja, walaupun secara resiko ya, kripto Bitcoin ya, kripto in general ya, Bitcoin ini tergolong jenis investment high risk ya, yang lebih dengan resiko yang lebih tinggi ya, resiko dan volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan stock market gitu. Makanya ada juga orang-orang yang berkata Bitcoin juga akan bottoming bersama dengan stock market ketika nanti interest rates di puncaknya, kira-kira gitu ya. Cuman kembali buat gue, kalau lu tanya gue ya, jawaban gue selalu sama dari sejak November, Desember tahun lalu ya. Kalian mau akumulasi Bitcoin ya, silahkan banget. Buat gue tahun 2023 waktunya akumulasi. Kasarnya gini ya, kalau kalian nggak ada jiwa trade, maksudnya gini, kalian bukan trader yang ngamatin market, nggak usah pusing-pusing, akumulasi aja, beli aja secara bertahap ya. 2025 kalian akan thank me later ya, bener deh. Karena gue masih sangat convinced, gue masih sangat yakin Bitcoin akan outperform aset-aset lainnya seperti layaknya satu dekade terakhir ya. Selama 12 tahun terakhir ya, Bitcoin ini kan the best performing asset ya. Tidak ada satupun aset yang mengalahkan performa Bitcoin selama ini ya. Dengan average return of investment selama 12 tahun terakhir itu sekitar 200%. Tidak ada satupun risk aset, tidak ada satupun jenis komoditi aset stock market yang punya performance sebaik itu, nggak ada gitu ya. Jadi gue masih sangat long term bullish ya. Kira-kira gitu. Itu untuk pertanyaan pertama. Nih gue pertanyaan pertama aja udah ngoceh 8 menit nih ya. Lanjut, kita ke pertanyaan berikutnya. Dari Adi Midun, masih bakal berdarah-darah nggak bang di tahun ini alts ya? Ini pertanyaan menarik ya. Since buat gue masih ada peluang, sekali lagi peluang ya, untuk Bitcoin bisa drop ke 10-12. Gue bilang peluang, tapi peluangnya sudah lebih kecil, oke? Dan sepertinya gue juga kayaknya nggak akan terlalu tertarik untuk nunggu angka tersebut ya. Jika memang Bitcoin perform higher highs ya, gue akan tunggu higher lows, and then gue akan buy. Gue akan deploy capital gue ya. Walaupun kalau kalian ikutin TikTok gue kan justru udah ada alts yang gue beli ya, dan gue plan untuk terus melakukan dollar cost average sepanjang tahun ini ya, kira-kira gitu. Tapi kalau dibilang masih bakal berdarah-darah, jadi gini, ini kita ngomong historik ya, back to back aja ya. In past cycles ya, alts itu bisa drop sampai dengan 95-99% ya. Sekelas Ethereum aja dropnya sampai 95%. Tapi masalahnya waktu itu Bitcoin pun dropnya sebesar 85% ya.
Ketika Bitcoin drop 85%, alts itu dropnya bisa sampai 95% ya. Tapi di cycle kali ini kalau kalian perhatikan, Bitcoin itu dropnya baru sekitar 77%, less than 80% kalau gua nggak salah ya, baru sekitar segitu ya. Dan kalau memang ternyata benar ini bottom ya, in my personal opinion buat gua ruang untuk alts bisa drop lagi udah nggak terlalu banyak ya. Tentu gini ya, alts yang di bulan Januari ini kenaikannya fantastis, ada yang 2x, 3x ya, buat gue tentu akan ada koreksi ya. Tapi gue nggak bilang langsung ke apa ya, all time low-nya. Menurut gue peluangnya sudah semakin kecil untuk hal tersebut, sudah semakin kecil sekali lagi ya. Tapi instead ya, kalau misalnya kalian mau lebih safe, kalian lebih berhati-hati dalam invest ya, menurut gue Bitcoin dan Ethereum akan masih menjadi pilihan terbaik ketimbang alts, khususnya satu alts yang sudah perform dengan baik di cycle sebelumnya. Take note ya, alts yang sudah perform dengan sangat baik di cycle sebelumnya, ataupun alts yang masih baru yang memang kasarnya gini loh, belum punya narasi yang jelas, masih apa ya, belum punya narasi yang lebih lebar. Lain cerita kalau misalnya kayak artificial intelligence gitu ya, AI ini kan narasinya lagi bagus banget ya. Gue lagi mengamati banyak sekali blockchain AI projects untuk investment gue di next cycle. Kira-kira gitu ya. Kalau dibilang masih berdarah-darah banget sampai all time low, maksudnya gini, form a lower low, menurut gue peluangnya sudah semakin kecil ya untuk saat ini ya. Tapi balik-balik, Bitcoin akan menjadi patokan untuk hal ini. Kira-kira gitu ya. Itu untuk pertanyaan kedua ya. Next, gila gue baru 2 question aja udah 11 menit. Kayaknya gue bakal bagi jadi 2 session deh nih ya. Ini dari Olays 018, nanti Bitcoin ke 0 kalau internet nggak ada ya. Personally, gue sama sekali nggak ada di posisi ini ya. Buat gue internet akan selalu eksis ya. Dunia malah akan dimigrasi ke internet menurut gue. Cepat atau lambat kita akan semakin melihat banyak sekali hal-hal yang transform ke dalam bentuk digital, dari bentuk fisikal ke dalam bentuk digital. Baik apa ya, kita udah lihat lah sebetulnya sekarang ini ya, semua sudah menuju ke arah sana. Makanya gue pribadi berpikir currency pun akan menuju ke arah sana, payment proses, semua pembayaran transaksi pun gue akan semakin yakin akan menuju ke sana. Dan ya itu kira-kira gitu. Jadi kalau dibilang internet bakal nggak ada, I don't think so ya. Menurut gue enggak ya, kecuali tiba-tiba nggak tahu lah ya, gue sama sekali nggak berpikir ada skenario hal ini akan terjadi sih, kira-kira gitu ya. Next, pertanyaan keempat dari unknown, menurut gue new all time high di 2024 akhir atau 2025 awal. Ini menarik, gue pribadi juga ada di posisi ini ya. Gue udah mention tadi sebelumnya di menit-menit awal, di pas ngejawab pertanyaan pertama, gue juga cukup yakin all time high itu di sekitar 2024 akhir atau 2025 awal, all time high. Dan price discovery itu akan di sekitar tahun 2025. Karena kalau kalian cek history, Bitcoin itu all time high sekitar bukan all time high ya, all time high ya, benar. All time high Bitcoin itu sekitar maksudnya gini, bukan all time high nembus 69.000 ya maksud gue, tapi maksudnya puncaknya Bitcoin itu biasanya sekitar 1,5 tahun dari Bitcoin halving. Jika Bitcoin halving di sekitar Maret atau April di tahun depan 2024 ya, kita tambahin aja 1,5 tahun ya. Disitulah kira-kira, sekali lagi ya, kira-kira kita akan menemukan puncak cycle dari Bitcoin, biasanya di situ ya. Terlepas nanti akan blow off top atau double top lagi, kita lihat aja sama-sama ya. Terus next, jadi gue setuju sama si unknown ini ya. Next dari Wendy Wijaya, kalau analisa saya resistance BTC 23 sampai 25 ribu dulu, pullback ke 17-18 ribu, bull trap ini ya. Sulit kalau Bitcoin ke 40 ribuan tahun ini seperti di arsiran video ini. Sorry, Fed CPI di 1 Februari, 22 Maret, dan 3 Mei bikin Bitcoin turun mungkin bisa ke 12.000, 14.000 pasti, seperti kayak Pak Oscar Darmawan, CEO Indodax. Do your own research ya. Menarik, sangat menarik. Ini salah satu hal yang paling menarik dan gue pengen highlight ya.
Itu yang tadi gue udah jelaskan juga di awal ya. In macro perspektif, buat gue ancamannya untuk Bitcoin itu datang justru dari Federal Reserve, dari ekonomi makro ya. Kalau memang tadi ini Wendy malah lebih menarik nih, dia udah sebutkan tanggal-tanggalnya FOMC meeting ya, announcement FOMC lebih tepatnya ya, 1 Februari, 22 Maret dan 3 Mei ya. Yang mana gue setuju, menurut gue perkiraan jika memang masih ada 3 kali kenaikan 25 basis points dan puncak interest rates kita temukan di FOMC bulan Mei, ya maka kita bisa lihat dari situ kalau misalnya Fed pivot stage 2, disitulah stock market akan bottoming gitu. Tapi ya kembali ya, kasarnya gini, ini sebetulnya memang yang namanya teori untuk menebak masa depan terlalu banyak ya. Ada banyak sekali juga yang bilang Bitcoin sudah bottoming karena historically Bitcoin itu bottoming sekitar 365 sampai sekitar 400 hari dari all time high-nya ya, kira-kira setahun dari all time high-nya. Jika all time high di November 2021 ya, Bitcoin di 69.000, maka kita bisa katakan peristiwa FTX crash ya itu sebetulnya adalah bottom dari Bitcoin ya. Kita lihat sama-sama ya. Gue seperti yang gue bilang, peluang untuk Bitcoin drop ke 10-12 ribu buat gue masih ada, ancamannya dari makro. Tapi personal opinion menurut gue semakin kecil peluangnya ya, semakin kecil. Dan gue pribadi kayaknya udah nggak gitu tertarik untuk nunggu sampai angka tersebut ya, dengan maksudnya gini ya, dengan melihat data yang sekarang ya. Tapi instead kalau misalnya ternyata angka tersebut datang ya, gue akan deploy capital gue lebih besar lagi. Tetap strategi gue untuk tahun ini nggak berubah di 2023. Gue nggak akan cari Bitcoin bottom, gue akan dollar cost average secara bertahap, kira-kira gitu ya. Dan untuk statement yang pertama, resistance Bitcoin di 23 sampai 25 ribu ini udah gue sampaikan juga di video gue yang terakhir ya. Di video yang terakhir gue udah berikan analisa gue, 25.000 itu adalah key level yang sangat-sangat gue waspadai. Ada 200 weekly moving average dan juga ada market structure di situ, lower high terakhir ya, dan kita lihat sama-sama bisa breakout atau enggak ya. Menurut gue tentu gini, kalau lu tanya gue pribadi ya, gue nggak berpikir dia akan langsung jebret 25.000 bridge langsung ke 30. I don't think so ya. Menurut gue peluangnya lebih kecil, gue melihat hal tersebut akan terjadi ya. Tapi gue juga expect pullback di angka 25. Sampai mana? Kita lihat, ada beberapa level of resistance yang gue waspadai. Salah satunya di 19,2 2017 all time high ya. Buat gue, kita lihat kalau retestnya sampai lebih dari itu, wah kita lihat nih, kita lihat sama-sama. Kira-kira gitu. Menurut gue, kalaupun pullback dari 25.000 di 200 weekly moving average, gue akan sangat pantau level 19,2 ya. Gitu, tapi bagus banget, gue suka banget statement dari Wendy Wijaya ini, menarik sekali untuk didiscuss. Thank you banget Wendy Wijaya ya. Ini gue suka nih karena berarti dia punya referensi yang sangat luas, termasuk salah satunya dari CEO-nya Indodax Pak Oscar Darmawan ya, respect. Terus next, pertanyaan ke-6 dari Wayan Rusna. Bitcoin dan alt sudah diskon besar, mending start akumulasi daripada mencoba-coba menebak bottom. Yes, exactly, that's my point ya. Itu yang udah gua katakan sejak November Desember. Kalau kalian bukan trader atau ini adalah kasarnya gini, ini adalah cycle pertama kalian invest di kripto, nggak usah cari bottom. Lain cerita kalau kalian sudah invest kripto dalam udah cukup lama ya, let's say udah 4-5 tahun gitu ya, udah lebih dari 2 tahun, atau memang kalian punya pengalaman invest atau trading sebelumnya baik di stock market, commodity ataupun forex ya, silahkan aja kalau memang jiwa trading kalian cukup besar. Karena gue yakin kalau jiwa trading kalian, maksudnya gini, knowledge trading kalian cukup baik ya, kalaupun kalian nggak catch bottomnya, misalnya ternyata nih 15.000 adalah macro bottom, kalian nggak catch, gue sangat yakin knowledge kalian mampu untuk membuat kalian mengoptimalkan profit kalian meskipun kalian nggak catch bottom. Itu poin gue ya. Kalau kalian sudah pengalaman, tentunya udah punya pengalaman, ngerti cara pakai leverage, ngerti options market, ngerti DeFi ya, kalian mungkin nggak akan terlalu peduli kalian catch bottom atau enggak ya. Catch bottom itu lebih ke arah kepuasan pribadi, lebih ke arah fulfilling ego kalian. Tapi kalau untuk mengoptimalkan profit, banyak sekali cara yang bisa kalian lakukan meskipun kalian nggak catch bottom ya.
Itu poin gue ya, makanya sekali lagi gue bilang gue nggak terlalu pusing sebetulnya. Gue punya risk management gue sendiri ya, walaupun gue belum beli nih ya untuk Bitcoin, Ethereum, Binance gitu gue belum beli, tapi udah ada alts yang gue beli. Gue udah bilang, ada di Discord ya yang nanya ya, gue udah bilang, ada yang nanya, kalau ternyata kemarin 15 bottom gimana? Gak ada masalah buat gua ya. Gua udah punya, kasarnya kalaupun gua nggak catch bottom di 15, kalau misalnya bener 15 bottomnya ya, gua masih punya strategi lain untuk gua bisa mengoptimalkan profit gitu. Jadi gua nggak akan terlalu sedih gimana gitu ya. Mungkin ada ego pribadi yang kayak aduh ya gue nggak catch bottom ya, tapi nggak masalah buat gue. Kalau untuk portfolio sendiri gue nggak akan terlalu pusing ya. Tapi kalau ini tahun pertama kalian, ini waktu-waktu awal kalian gitu ya, dan kalian khususnya belum ada pengalaman di market lain, saran gue dollar cost average aja udah deh, nggak usah pusing-pusing. Kalian cari apa ya, exchange yang tepat ya, udah gitu udah cicil aja bertahap, nggak usah pusing-pusing ya. Nanti menurut gue peak marketnya kalau cycle terulang akan ada di akhir tahun 2025, nggak usah pusing ya. Sepanjang tahun ini 2024 akumulasi terus, kira-kira gitu ya. Terus ketujuh dari Fuad Arifin 613, pada ngarep amat ke 12k 10k, dah lu pikir market bakal ngikut kemauan lu deh ya. Ini menarik ya. Gue nggak tahu, seperti yang gue bilang ya, gue sudah memberikan penjelasan secara logis ya, dasarnya ada. Ketika gue memberikan analisa pun ke 10-12k itu bukan berdasarkan ngarep-ngarep kemauan gue gitu ya, bukan bang, sama sekali bukan bukan bang ya. Gue adek nih ceritanya ya. Nggak, gue udah berkali-kali kasih data, kasih fakta, kasih history. Itu ciri-ciri gue ya. Gue nggak pernah ngasih asal-asalan, asal ngemeng gitu ya. Nggak ada dasar, nggak, itu bukan ciri khas gue. Dalam invest ya, dalam trading, gue selalu ada reason untuk gue lakuin gitu ya. Gue seperti yang gue bilang, gue selalu berusaha untuk kepala gue tetap dingin, gue tetap objektif dalam mengambil satu keputusan gitu. Tapi balik-balik, kita lihat aja sama-sama ya. Kalau memang ternyata Fuad Arifin 613 sudah beli ketika 15 K kemarin ataupun di bawah 20k, that's good ya. Pada dasarnya gue happy kalau kalian profit di sini. Maksudnya gini, kalau kalian yang nonton video ini dan informasi yang gue bagikan bisa membuat kalian profitable, mungkin ya tentu in long run ya, jangan ngomong in short term ya. In long run, kita ngomong sampai 2025 akhir nanti kalian bisa profit sama-sama dengan gue, itulah kepuasan gue dan kebahagiaan gue. Ya, itu tujuan gue ngonten sebetulnya ya. Oke, lanjut. Tapi gini, oh ya, ini satu lagi gue mau tambahin untuk Fuad Arifin. Gini, gue selalu menemukan orang-orang yang sudah season di market, orang-orang yang sudah punya pengalaman lebih, mereka yang sudah pernah pengalaman lebih, khususnya sudah pernah rugi besar ya, khususnya ini. Gue selalu menemukan satu kesamaan, biasanya orang yang sudah pernah rugi besar ya, biasanya nggak akan sesombong itu ya. Gue pun sudah pernah rugi sangat besar ya, rugi gila-gilaan di saham, dan itu yang membuat gue nggak pernah berpikir untuk gue orang yang paling tahu segalanya. Nggak men gitu ya. Gue selalu bilang ini hasil riset gue ya. Kalau kalian mau discuss, open, negatif, positif, gue nggak ada masalah. Gue selalu objektif, gue selalu netral, nggak ada masalah buat gue. Tapi biasanya gue menemukan satu fakta, orang-orang yang justru belum season, orang-orang yang belum segitu pengalamannya di market atau belum pernah di-humbled sama market. Ngerti ya maksud gue humbled ya? Belum pernah direndahkan oleh market. Ya biasanya akan punya arogansi tertentu gitu ya. Tapi saran gue apa ya, stay humble ya, tetaplah kalian berpikir seolah kalian gak tahu apa-apa. Terus gali informasi, terus cari referensi, jangan cuma dari gue. Karena referensi banyak sekali, analis banyak sekali, yang tentu bisa kalian jadikan patokan sangat banyak sekali ya. Itu aja sih pesan gue ya. Dan terakhir, Hans Malik ya, ini untuk menutup sesi kita kali ini. Gila udah 23 menit ya. Hans Malik, bull trap bro, China lagi all in, semesta maybe karena Imlek buat ngasih angpau ke retail. Menarik. Ini sangat terlalu dini untuk Bitcoin naik kenceng seperti yang bro Andreas jelasin ya. Tapi nggak tahu lagi, di kripto yang mustahil pun bisa jadi kenyataan dan berlaku juga dan sebaliknya. Ya menarik sekali. Ini yang selalu gue bilang. Analisa gue dari sejak awal Januari memang gue bullish ya. Gue bullish untuk bulan Januari ya. Kalian boleh cek timestamps, boleh cek history.
gue bullish di Januari ya, karena berpikir Januari effect dasar gue adalah karena sell off di bulan Desember ya. Most likely biasanya tuh Desember itu naik, tapi kalau Desember sell off biasanya Januari naik ya. Tapi ya balik, sekarang kan udah over target gue nih, udah jauh melebihi target gue. Dan kita lihat, terutama di alts ya, terutama di alts udah jauh banget melebihi target gue. Dan kita lihat sama-sama, gue jujur nggak terlalu berani spekulasi apa yang Bro Hans Malik ini katakan. Gue nggak berani spekulasi sampai situ, tapi kita pantau aja dari hari ke hari ya. Personally, sekali lagi gue bilang ya, saat ini stance gue adalah gue bisa melihat peluang untuk Bitcoin bisa drop ke 10-12k sudah semakin kecil. Sudah semakin kecil, bukan nggak ada ya. Ancamannya itu datang cuma dari makro ya. Gue nggak akan berpikir ada ancaman yang real dari internal market kripto ya, dari internal, maksudnya dari exchange kah, dari Binance atau dari mana. Gue nggak berpikir ada ancaman yang betul-betul real, tapi tantangannya ada di makro ya, historic makro. Setiap kali Fed pivot stage 2, interest rates di target di puncaknya, biasanya stock market akan bottoming ya. Buat gue itu aja tantangannya. Tapi kita lihat sama-sama, apakah apakah berarti Bitcoin akan menemukan lower low-nya? Gua nggak tahu ya. Buat gue sekali lagi, peluangnya semakin kecil walaupun ada. Tapi stance gue untuk saat ini adalah gue udah nggak terlalu prefer untuk menantikan angka tersebut ya. Gue lebih prefer ketika nanti Bitcoin mengalami koreksi, syukur-syukur ke below 20.000 lagi, gue akan start buy. Gue akan start akumulasi secara bertahap ya. Di titik ini pun buat gue, kalau kalian punya outlook long term, nggak usah pusing-pusing ya. Buat gue Bitcoin sekarang di berapa sih, 22.000 ya kalau gue nggak salah, sekitar 22.000 masih sangat murah. Gue punya projection yang sangat tinggi untuk Bitcoin di akhir tahun 2025 ya. Projection gue cukup tinggi ya. Oke, anyway itu dulu aja Q&A session gue untuk hari ini. Buat teman-teman yang nonton, please leave comment apapun ya. Kalian bisa tanya sesuatu atau memberikan pandangan kalian ya. Kita bisa discuss bareng, dan gue selalu baca komen-komen dari kalian. Dan nanti beberapa komen yang terpilih tentunya setiap minggunya akan gue review untuk gue jawab ya, untuk jadi sesi Q&A kita. Oke? See you in next video, dan semoga kalian semua ya sama-sama cuan lah di next cycle. Oke? Bye-bye.